Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Debaran jantung Marvel masih sama saat bertemu pandang dengan istrinya. Matanya terfokus dengan bibir yang indah itu. Sudah sangat lama ia tak menyentuh yang menjadi haknya. "Boleh aku menciummu?" izin Marvel. Gabby terkekeh dengan suaminya. Ia mencubit gemas hidung suaminya itu. "Tentu saja boleh, kau kan suamiku," jawabnya. Tangan Marvel mulai memegang tengkuk istrinya. Ia mulai mendekatkan wajahnya hingga tak berjarak sedikit pun. Bibirnya mulai menyatu dan saling membalas. Pagutan itu semakin dalam dan menuntut. Rasa yang belum pernah Marvel rasakan. Ia tak pernah menyentuh wanita manapun, dan ini adalah kali pertamanya melakukan dengan istrinya. Hasrat Marvel menggebu. Ia semakin menginginkan sesuatu yang lain melebihi ciuman itu. Marvel melupakan ucapan George yang memberinya saran dari dokter untuk mengajak Gabby berjalan di dalam ruangan. Hasratnya menutupi otaknya untuk berpikir. Yang ada di dalamnya hanya ingin merasakan kenikmatan yang mungkin ini adalah pertama dan terakhir sepanjang hidupnya. Gabby melengguh saat suaminya semakin memberikan rasa yang menyengat di dalam tubuhnya. Meskipun perutnya terasa sakit dan tak nyaman, tapi sebisa mungkin ia melayani suaminya yang tak pernah bertemu dengannya. Marvel mulai membaringkan tubuh istrinya di ranjang pasien. Ia menatap lekat wajah Gabby dengan tatapan penuh dambanya. "Boleh aku melakukannya?" izinnya. Ia takut jika melakukan hubungan suami istri akan membuat Gabby sakit nantinya. Gabby mengangguk. Pelan-pelan, tak ada penolakan. Marvel memang berhak mendapatkan hak atas dirinya seutuhnya. Marvel menuju pintu untuk menguncinya. Ia tak ingin kegiatan panasnya terganggu saat berada di puncak kenikmatan. Desahan, erangan, rintihan, dan kenikmatan bercampur sakit keluar dari mulut Gabby. Marvel juga demikian, namun pria itu hanya merasakan nikmatnya surga dunia hingga ia sampai di titik puncaknya. "Aku ingin merasakan tidur memelukmu," ujar Marvel saat ia juga sudah memakai pakaian lengkapnya. Gabby lalu menepuk ranjang pasien di sisinya yang kosong. "Naiklah," ajaknya. Lagi-lagi Marvel mengulas senyumnya. Ia tak ingin terlihat bersedih di depan istrinya. Mungkin tak akan ada lagi momen seperti ini. Marvel mulai naik ke atas ranjang. Ia tidur di samping istrinya yang tidur dengan posisi miring. Ia berada di balik punggung Gabby. Tangannya melingkar untuk memberikan usapan di perut istrinya. Gabby ikut memegang tangan Marvel yang terus bergerak. Tangannya menumpuk di tangan suaminya, mengikuti irama yang menenangkan. "Terima kasih istriku, kau adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan padaku," ujar Marvel. "Di sisa umurku yang tinggal menghitung bulan," ia melanjutkan ucapannya yang belum selesai di dalam hatinya. Marvel mencium puncak kepala istrinya. Ia begitu nyaman dengan perannya sebagai seorang suami. Ia pasti akan merindukannya di sisa umurnya yang harus ia habiskan di dalam tahanan. Marvel tertidur setelah kegiatan panasnya. Namun tidak dengan Gabby. Ia sedang menahan rasa sakit yang semakin hebat melebihi sebelumnya. Ia meringis, sudah sangat tak tahan sekali rasanya. Marvel," Gabby mencoba membangunkan suaminya. Ia mengusap tangan yang melingkar di perutnya. Marvel mulai mengerjapkan mata saat mendengar istrinya memanggilnya. "Perutku sakit sekali." Gabby terlihat meringis. Sepertinya memang sakitnya sudah tak bisa ditahan lagi seperti sebelumnya. Marvel langsung duduk. Ia memencet tombol untuk memanggil dokter. "Tunggu sebentar, dokter akan segera datang."
Sesungguhnya ia panik. Ia belum pernah menghadapi ibu hamil, tapi sebisa mungkin ia harus tenang. Ketukan pintu terdengar nyaring di telinga sepasang suami istri itu. Tak lupa suara dari luar yang saling bersahutan memanggil untuk membukakan pintu. Marvel menepuk jidatnya sendiri. "Aku lupa jika kukunci." Ia segera membukanya dan kembali duduk di samping istrinya, memberikan usapan di punggung yang masih tertidur miring itu. Josh justru yang pertama kali masuk ke dalam setelah pintu dibuka, bukan dokter. Ia yang paling khawatir saat dokter datang menuju ruangan Gabby dan mengatakan ada panggilan dari ruangan itu. Namun, George langsung menghentikan langkahnya saat ia tersadar jika ada suami Gabby yang lebih berhak. Ia tak jadi menghampiri wanita yang ia cintai itu. Ternyata sakit rasanya tak bisa berada di samping orang yang kucintai saat seperti ini. George menghela nafasnya, hatinya hancur, namun ia sebisa mungkin menutupinya. "Bagaimana keadaannya?" George memilih untuk bertanya saja pada dokter yang memeriksa. Sesak sekali rasanya hati George saat tak bisa diutarakan betapa hancurnya saat melihat leher wanita yang ia cintai memiliki tanda merah keunguan. Ia tahu tanda apa itu, namun ia tetap mengulas senyum saat menatap Gabby. "Gabby memang istrinya. Untuk apa aku sakit hati dengan orang yang memang seharusnya melakukan hal itu? Bahkan dia tetap menerima wanita yang sudah kuhamili." George bergumam di dalam hatinya untuk menghilangkan gemuruh di dadanya. "Bisa jelaskan sekali lagi, Dok?" George meminta dokter untuk mengulangi penjelasan terkait kondisi wanita yang ia hamili. Ia tadi sempat tak fokus karena melihat tanda kepemilikan di leher Gabby yang berhasil membuatnya melamun. "Sudah saatnya melahirkan, Tuan," jelas dokter itu. George memilih keluar dan mengambilkan kursi roda untuk membantu memindahkan Gabby ke ruang persalinan. Ia ingin menghindari adegan mesra yang membuat hatinya bergemuruh. "Tolong bantu Gabby untuk duduk di sini," pinta George pada Marvel. Marvel mengangguk dan mengucapkan terima kasih pada George. Ia segera menggendong Gabby dan mendudukkan dengan hati-hati di atas kursi roda itu. George melepaskan tangannya yang memegangi kursi itu. Ia membiarkan Marvel yang melakukan tugas sebagai seorang suami. Gabby bahkan sudah tak peduli lagi dengan keadaan sekitarnya. Ia hanya terfokus dengan rasa sakitnya yang begitu hebat. Kursi roda itu mulai didorong menuju ruang bersalin. George berjalan di belakang Marvel dan terus mengamati punggung wanita yang ia cintai. Ia hanya memasang wajah datar tanpa ekspresi. "Apakah aku harus memberikanmu lem yang kuat untuk menata kembali hatimu yang retak?" Seloroh Davis. Ia memilih mensejajarkan langkahnya dengan sahabatnya dan membiarkan istrinya berjalan di samping Gabby. Davis seolah tahu apa yang sedang sahabatnya rasakan. Ia pernah merasakan dulu saat mantan kekasihnya menikah dengan pria lain. George mengedikkan bahunya. Ia malas menanggapi candaan sahabatnya. Matanya terus fokus tak lepas dari Gabby. "Apa ini yang dinamakan sakit tapi tak berdarah?" "Betul sekali." Davis menepuk pundak sahabatnya itu. Tak ada lagi obrolan antara keduanya hingga sampai di depan ruang bersalin. George, Davis, dan Diora berhenti di depan ruangan itu, sedangkan dokter, Gabby, dan Marvel masuk ke dalam. George menghela nafasnya kasar. Ingin rasanya ia menemani Gabby untuk melahirkan anak pertamanya. Tapi apa boleh buat, takdir sedang ingin menertawakan dirinya.